Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Putri Setia, NPM 1914141001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik polimerase chain reaction atau PCR, polimerase chain reaction restriction fragment link polymorphism atau PCR RFLP, dan sequencing DNA untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah bioteknologi ternak. Latar belakang dari makalah ini yaitu selama beberapa tahun belakang ini kita melihat begitu pesat perkembangan bioteknologi di berbagai bidang. Bioteknologi dikembangkan untuk meningkatkan nilai bahan mentah dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme atau bagian-bagiannya. Selain itu, bioteknologi juga memanfaatkan sel tumbuhan dan sel hewan yang dibiarkan sebagai konstituen berniaga proses industri. Penerapan bioteknologi pada umumnya mencakup produksi sel atau biomasa dan perubahan transformasi kimia yang diinginkan. Tujuan dari dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama untuk mengetahui apa itu PCR, yang kedua untuk mengetahui apa itu PCR RLFP, yang ketiga untuk mengetahui apa itu sequencing DNA. Di makalah ini saya akan membahas mengenai yang pertama polimerase chain reaction atau PCR, yang kedua polimerase chain reaction restriction fragment link polymorphism atau PCR RFLP, yang ketiga ada sequencing DNA. Yang pertama, polimerase chain reaction atau PCR. Polimerase chain reaction atau PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dalam jumlah besar dengan waktu relatif singkat sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. PCR pertama kali ditemukan oleh Carrie Banks Mullis 32 tahun silam. Teknologi PCR telah merevolusi semua aspek biologi molekuler di seluruh dunia. Teknologi PCR mampu memberi dampak cukup signifikan di awal dekade penemuannya, terutama pada teknologi cloning gen yang semula tidak mungkin dilakukan menjadi kenyataan yang membawa era baru bioteknologi ke arah yang lebih modern. Berikut ada beberapa pengertian PCR menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Birmingham dan Luttich 2003, yaitu sintesis dan amplifikasi enzimatik in vitro pada sekuen DNA spesifik. Yang kedua, Patsiah dan kawan-kawan 2012 bahwa PCR merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Yang ketiga ada menurut Yuona 2006, yaitu PCR merupakan suatu metode enzimatis untuk melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu dengan cara in vitro. Untuk prinsip dasar amplifikasi PCR ini berupa proses siklus yang berulang meliputi denaturasi, annealing, dan ekstensi atau elongasi oleh enzim DNA polimerase. Untuk tahap PCR ini ada 3. Yang pertama ada denaturasi. Denaturasi DNA merupakan proses pembukaan DNA untai ganda menjadi DNA untai tunggal. Ini biasanya berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA untai tunggal. Yang kedua ada annealing atau penempelan primer. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 30-45 detik. Temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 72 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50-60 derajat Celcius. Yang ketiga ada pemanjangan primer atau extension. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim primer pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35-100 nukleotida atau detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Selanjutnya, mengenai komponen PCR. Komponen PCR itu ada 6. Yang pertama, mengenai DNA cetakan atau template DNA. Fungsi DNA cetakan di dalam proses PCR adalah sebagai cetakan untuk pembentukan molekul DNA baru yang sama.
Yang kedua itu ada primer. Primer ini berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasikan dan sekaligus menyediakan gugus hidroksi atau O-hamin pada ujung 3 yang diperlukan untuk proses ekstensi DNA. Yang ketiga ada nukleotid atau nukleotida atau biasa disingkat dengan DNTPS. Nukleotida atau DNTPS merupakan suatu campuran yang terdiri atas DATP, deoksyiadenosin trifosfat, DTPP, deoksitimidin trifosfat, DCTP, deoksisitidin trifosfat, dan DGTP, deoksiguanosin trifosfat. Yang keempat ada DNA polimerase. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalis untuk reaksi polimerasi DNA. Jenis-jenis DNA polimerase itu ada 4. Yang pertama ada TAC DNA polimerase, TTH DNA polimerase, PWO DNA polimerase, dan PFU dan TLI DNA polimerase. Yang kelima ada PCR buffer dan konsentrasi Mg2+. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Selain buffer PCR diperlukan juga adanya ion Mg2+. Ion tersebut berasal dari MgCl2. Dan yang terakhir ada PCR thermal cycler atau mesin PCR. PCR thermal cycler merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk mengamplifikasi atau menggandakan untayan basa DNA yang dibatasi oleh pasangan primer pengapitnya melalui pengaturan suhu dan penggunaan enzim tahap panas dingin. Selanjutnya, jenis-jenis PCR. Teknik PCR dapat dimodifikasikan ke dalam beberapa jenis di antaranya. Yang pertama itu ada Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP, di mana metode ini digunakan untuk membedakan organisme berdasarkan analisis model derivat dari perbedaan DNA. Yang kedua ada Inverse PCR, di mana metode ini digunakan ketika hanya satu sekuen internal yang diketahui. Yang ketiga ada Nest PCR. Untuk proses ini memungkinkan untuk mengurangi kontaminasi pada produk selama amplifikasi dari penyatuan primer yang tidak diperlukan. Yang keempat ada kuantitatif PCR yang digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Yang kelima ada reverse transcript test atau RT-PCR, di mana metode ini digunakan untuk amplifikasi, isolasi, atau identifikasi sekuen dari sel atau jaringan RNA. Yang keenam ada Random Amplified Polymorphic DNA atau RAPD, bertujuan untuk mendeteksi polimorfisme pada tingkat DNA. Yang selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PCR, yaitu ada deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, oligonukleotida primer, cetakan DNA, larutan buffer, siklus reaksi, enzim yang digunakan, pemisahan ruangan pada proses PCR, penyimpanan reagensia, pipet, kecermatan dalam teknik laboratorium, dan yang terakhir penggunaan kontrol dan sumber kontaminasi yang lain. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai Polymerase Chain Reaction Restriction Fragment Length Polymorphism atau PCR RFLP. Restriction Fragment Length Polymorphism adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi variasi pada tingkat sekuen DNA. PCR RFLP merupakan pengembangan paling awal dari reaksi berantai polimerase. Pengembangannya diawali oleh penemuan enzim restriksi. PCR RFLP bekerja dengan memanfaatkan spesifitas enzim restriksi yang akan memotong DNA sesuai dengan targetnya. Untuk prinsip dasar PCR RFLP berupa adanya polimorfik sisi restriksi endonuklease untuk masing-masing gen. Fragmen DNA yang dianalisis termasuk daerah penyandi asam amino aksen, intron atau daerah intergenik. Hasil pemotongan dapat berupa fragmen DNA dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk cara kerja PCR RFLP ini ada 4. Yang pertama yaitu isolasi DNA atau RNA, di mana isolasi ini adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonukleat dari suatu makhluk hidup. Untuk mengerjakan isolasi DNA atau RNA ini ada 4 tahapan.
Yang pertama ada pelisisan, yang kedua ada purifikasi, di mana tahap ini bertujuan untuk membersihkan hasil ekstraksi dari zat-zat lainnya. Yang ketiga ada sentrifugasi, yang keempat ada prepurifikasi. Lanjut yang kedua, pemotongan dengan enzim restriksi. Enzim ini memotong DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak basa. Yang ketiga ada elektroforesis gel, di mana prinsip cara kerja ini teknik elektroforesis gel, yaitu memisahkan campuran bahan-bahan berdasarkan perbedaan sifatnya. Yang keempat ada hibridasi. Hibridasi ini merupakan proses identifikasi gen-gen hasil analisis RFLP dengan restriksi enzim yang sesuai dan diidentifikasi dengan fragmen gen target yang spesifik yang telah diberi label baik dengan radioaktif maupun non-radioaktif. Untuk kegunaan PCR RFLP, yaitu yang pertama ada isolasi DNA spesifik, yang kedua amplifikasi dan kuantitatif DNA, diagnosis medis, verifikasi, dan masih banyak lagi. Untuk kelebihan dan kekurangan PCR RFLP ini, yang pertama mengenai kelebihan, itu menduga hubungan kekerabatan dari beberapa individu yang dianalisis. Yang kedua menduga ada tidaknya variasi genetik dari koleksi Palamanova. Yang ketiga, memonitor proses seleksi atau melalui linkage berbagai karakter. Untuk kekurangannya, yaitu pada beberapa spesies mempunyai level polimorfis yang rendah. Yang kedua, sedikit lokus yang terdeteksi dan membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai sequencing DNA. Sequencing DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequencing DNA yang merupakan informasi paling mendasar atau suatu gen atau genom karena mengandung informasi dan instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan fisik maupun sifat makhluk hidup. Sekuens DNA disebut juga dengan suatu seri huruf-huruf mewakili struktur primer dari molekul DNA atau strain nyata atau hipotetis. Kode nukleotida DNA dari jajaran basa nitrogen ini digunakan adalah A, C, G, dan T, mewakili 4 nukleotida yang merupakan subunit dari untai DNA, adenin, sitosin, guanin, timin. Proses DNA sequencing itu ada 3. Yang pertama merupakan penyiapan, yaitu penyiapan salah satu untai fragmen DNA yang dibagi dalam 4 bagian. Kemudian setiap bagian diinkubasi dengan semua bahan yang diperlukan untuk sintesis untas komplementer atau primer DNA polimerase, dan keempat deoksiribonukleotida trifosfat. Yang kedua ada sintesis untai DNA baru, di mana sintesis ini dimulai pada primer dan berlanjut hingga di deoksiribonukleotida dimasukkan yang mencegah sintesis lebih lanjut. Di deoksiribonukleotida diselipkan begitu sering acara random sebagai ganti ekuivalensi normalnya. Pada akhirnya dihasilkan serangkaian untai radioaktif yang mempunyai panjang yang berbeda-beda. Yang ketiga ada elektroforesis gel untai DNA baru. Dalam setiap campuran, reaksi dipisahkan dengan cara elektroforesis pada gel polikrilamid yang dapat memisahkan untai-untaiannya, bahkan yang hanya mempunyai perbedaan sekecil nukleotida panjangnya. Selanjutnya mengenai prinsip dasar DNA sequencing atau proses sequencing. Di mana untuk prinsip ini menggunakan metode PCR. Yang kedua, DNA akan ditentukan urutan basa AGGT dijadikan sebagai cetakan atau template, kemudian diamplifikasikan menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR dan ada penambahan reaksi tertentu. Untuk pembahasan terakhir mengenai sequencing DNA ini yaitu metode sequencing DNA. Yang pertama itu ada metode Maxent-Gilbert atau chemical reaction. Metode ini cukup populer karena dapat langsung menggunakan DNA hasil pemurnian. Yang kedua ada metode Sanger atau terminasi rantai, di mana teknik Sanger ini melibatkan terminasi atau menghentikan reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik untuk sekuens tertentu menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Metode ini memerlukan cloning untuk membentuk DNA untai tunggal. Yang ketiga ada metode Sanger asli atau sequencing determinator. Pada metode ini atau
sangat asli, memiliki urutan nukleotida DNA tertentu yang dapat disimpulkan dengan membuat secara paralel 4 reaksi perpanjangan rantai menggunakan salah satu dari 4 jenis basa pemutus rantai pada masing-masing reaksi. Yang keempat, ada metode automatisasi dan penyiapan sampel, di mana mesin sequencing DNA otomatis modern mampu mengurutkan 384 sampel berlabel fluorescence sekaligus dalam sekali batch atau elektroforesis yang dapat dilakukan sampai 24 kali sehari. Yang kelima, ada metode biosequencing, di mana metode ini merupakan metode pemetaan DNA yang berdasarkan deteksi terhadap trifosfat atau PPI yang dilepaskan selama sintesis DNA. Dan yang terakhir ada metode Illumina atau Solexa. Proses metode Illumina menggunakan teknik bridge PCR, yaitu terbentuknya jembatan pada saat elongasi. Nukleotida penghenti akan diberikan dan pendaranan fluorescence akan direkam oleh kamera. Kesimpulan dari makalah ini yaitu yang pertama, reaksi polimerase berantai atau dikenal sebagai polimerase chain reaction atau PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Yang kedua, analisis restriction fragment link polymorphism adalah salah satu teknik pertama yang secara luas digunakan untuk mendeteksi varian pada tingkat sekuen DNA. Yang ketiga, sekuen DNA adalah proses atau teknik penentuan urusan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Baik, itu dia presentasi mengenai teknik polimerase chain reaction atau PCR, polimerase chain reaction restriction fragment link polymorphism atau PCR RFLP, dan sequencing DNA. Semoga presentasi saya bisa menambah wawasan bagi yang menonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Kurniawati selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi Ternak. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.